Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita di tengah era pandemi seperti ini ya. Dan ini mengingatkan bagi kita semuanya, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga pola hidup sehat ya, senantiasa menjaga protokol kesehatan, hindari tempat-tempat keramaian untuk sementara waktu ya. Jangan lupa setiap kali beraktivitas selesai dari luar, segera cuci tangan, bahkan kalau bisa segera mandi. Karena penting bagi kita untuk memastikan kesehatan kita. Baik anak-anak, hari ini, Ustadz akan menyampaikan tentang menjadi anak solih. Mungkin di benak kita kata-kata solih itu mewakili laki-laki. Ya, memang betul ya. Jadi menjadi anak solih, solihah, solih untuk yang laki-laki dan solihah untuk yang perempuan. Ini adalah merupakan cita-cita setiap anak muslim. Saya yakin ketika seorang anak muslim ditanya, apakah kamu ingin menjadi anak yang solih-solihah? Jawabannya tentu pasti iya gitu. Maka kemudian saya munculkan di gambar ini tentang sosok ibu yang lagi repot di dapur. Karena anak yang solih itu identik dengan anak yang ringan tangan, yang suka membantu. Anak yang perkataannya santun. Oke, baik kita akan bedah lebih dalam tentang menjadi anak yang solih ya. Ini pembahasan yang cukup luas anak-anak, tetapi coba kita sederhanakan pembahasan ini sehingga tidak perlu memakan waktu yang panjang untuk kita berlama-lama di dalam membahas tentang anak yang solih. Nah, yang pertama, Ustadz ingin mengutip sebuah ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah perkataan yang benar. Nah, ayat tadi itu sebenarnya merangkum sebuah karakter pertama, ciri-ciri pertama tentang anak yang soleh itu bagaimana. Qaulan sadidah di dalam ayat yang tadi, yaitu berkata yang benar, berkata yang jujur. Maka ciri-ciri pertama anak yang solih adalah satu, memiliki pribadi yang jujur. Di dalam sebuah hadis Bukhari, ya ini disebutkan bahwa anak-anak yang memiliki pribadi jujur itu memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa mencapai surga, untuk bisa menikmati kenikmatan surga gitu ya. Karena jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu di surga. Siapa yang ingin masuk surga? Tentu semuanya. Ustadz juga ingin masuk surga. Maka kunci pertama adalah kejujuran. Lah, lalu sebenarnya jujur itu bagaimana? Ada tiga nanti ya pembagian jujur itu. Yang pertama adalah jujur kepada Allah. Ustadz gambarkan tentang sosok seseorang yang hari ini mereka itu ragu gitu ya. Saking ragunya sampai sandal itu digembok gitu ya. Maksudnya ragu apa? Karena banyak hari ini orang-orang yang tidak jujur. Sehingga karena ketidakjujuran itu banyak orang-orang yang tidak percaya. Karena ketidakpercayaan itu sehingga yang dulu dianggap mudah sekarang jadi sulit ya. Naruh sandal aja orang kepikiran itu jangan-jangan sandal saya hilang gitu. Karena banyak orang-orang yang tidak jujur. Datang pertama bawa jelek, pulang bawa baik ya gitu ya. Semoga kita bukan bagian dari mereka. Baik, jujur kepada Allah. Artinya jujur kepada Allah ini adalah bahwa kita itu akan berupaya semaksimal mungkin agar Allah nggak kecewa kepada kita. Nggak bisa dibayangin kalau Allah itu kecewa kepada kita bagaimana gitu. Nggak bisa dibayangin hidup kita tidak akan berkah. Hidup kita akan senantiasa cemas, tidak nyaman. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara kita jujur kepada Allah adalah dengan tidak membuat Allah kecewa. Pertanyaannya, lalu
agar Allah tidak kecewa kepada kita, bagaimana? Tentu adalah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ini jujur yang pertama. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha agar Allah benar-benar tidak kecewa kepada kita. Berusaha untuk senantiasa taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Sholat 5 waktu kita jaga betul, jangan sampai ada yang bolong. Karena kamu kelas 5, sudah masuk masa balik ya. Usahakan 5 waktu tidak pernah bolong. Sesulit apapun, dalam kondisi apapun, di tempat manapun, usahakan jangan bolong. Berjuang diri, perjuangkan dorong diri kalian untuk kemudian benar-benar memastikan sholat 5 waktu tetap terjaga. Meskipun kalian misalkan di tempat wisata sekalipun, jangan kemudian jadikan alasan saya lagi di tempat wisata, tidak ada tempat sholat, kemudian tidak sholat. Jangan. Cari tempat sholat. Lapangan bisa kamu gunakan untuk sholat. Sampai sebegitunya. Gitu. Puasa Ramadan kita jalankan. Ini yang pertama ya. Jadi jujur itu adalah jujur kepada Allah dengan cara sekuat tenaga kita menjalani perintahnya dan menjauhi, mohon maaf, dengan cara sekuat tenaga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Apa maknanya? Maknanya adalah tidak membohongi diri gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara disiplin. Kita yakin bahwa setiap orang itu memiliki rencana dalam hidupnya. Meskipun mungkin rencana itu tidak tertata, tidak tersusun, tidak tercatat. Meskipun usia kamu masih muda sekalipun, saya yakin kamu juga akan memiliki target. Misal nih ketika kamu mengerjakan sebuah tugas. Kemudian kamu bikin target, insya Allah nanti jam 9 pasti akan selesai. Artinya ketika kamu menjadi pribadi yang jujur, kamu tidak akan pernah kemudian molor. Kalau kepingin jam 9, ya jam 9. Jadi yang dimaksud dengan jujur kepada diri sendiri ini adalah lebih pada disiplin diri. Iya, disiplin diri. Jadi ini ciri anak yang soleh itu adalah anak yang disiplin. Anak yang tepat waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan. Oke. Jadi yang pertama tadi apa? Menjadi pribadi jujur, jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri. Nah, untuk kategori jujur. Yang C, yaitu jujur kepada orang lain. Nah, ini yang sering kemudian dibahas secara umum ya, jujur kepada orang lain. Yang pertama, sebagai contoh adalah memberikan informasi sesuai fakta. Jadi ketika ada informasi, kalian tidak menambah dan tidak mengurangi, itu jujur. Jadi tidak ada informasi yang ditambah-tambahkan. Seringkali kita kadang-kadang informasi itu ditambahkan sesuai dengan selera kita atau dikurangi sesuai dengan selera kita. Tidak, orang yang jujur itu menyampaikan apa adanya. Ono iki disampaikan ono iki, ono iku disampaikan ono iku. Kata itu mungkin pedih perih gitu ya. Ya akan disampaikan sesuai dengan faktanya. Itu jujur. Oke, ya semoga kita menjadi orang-orang yang mampu jujur, memberikan informasi sesuai fakta, tidak ditutup-tutupi ya, tidak ditambahi, bahkan tidak dikurangi. Yang kedua, ciri-ciri pribadi jujur kepada orang lain itu adalah dia berani mengaku kesalahan. Jadi ketika kita itu salah, maka kita itu berani mengakui, iya saya salah. Tidak ditutup-tutupi tadi ya. Jadi salah ya salah. Yang ketiga adalah berani meminta maaf. Ada orang yang berani melakukan kesalahan tapi dia tidak bisa memaafkan orang lain. Atau bahkan dia tidak mau minta maaf kepada orang lain. Ada. Jadi ternyata menjadi pribadi jujur tidak hanya cukup dengan mengakui kesalahan, tapi juga harus berani minta maaf. Mohon maaf, tadi saya sudah buat kesalahan, saya minta maaf. Oke, ini yang ciri-ciri anak yang soleh ya. Yaitu pertama apa? Jujur. Jujur dibagi menjadi berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Jujur kepada Allah. Oke, betul. Yang kedua apa? Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Kita lanjutkan biar cepat, gak terlalu banyak, terlalu panjang.
Yang kedua adalah anak yang soleh itu hormat kepada orang tua. Lalu bagaimana cara hormat kita? Ini sebagai contoh ya. Ini kalau kita bahas bisa sampai berjam-jam ya. Singkat aja saya sampaikan yang pertama adalah pribadi hormat kepada orang tua adalah seseorang yang dia itu suka membantu orang tuanya. Ketika orang tuanya di dapur, maka dia kemudian membantu orang tuanya. Nah, misalnya ketika orang bapaknya lagi sibuk cuci baju atau cuci mobil begitu, anak yang soleh kemudian tergerak hatinya, ih ya apa ya aku bisa ngeringankan tugas orang tua ya gitu ya. Yang kedua adalah anak yang soleh, anak yang hormat kepada orang tua itu, yang soleh itu adalah ketika berbicara dengan orang tuanya dengan cara yang sopan. Suaranya tidak lebih tinggi daripada suara orang tuanya. Misalkan nih orang tuanya manggil, Baim, kamu lebih tinggi lagi. Ya, gitu ya. Baim, kemudian kamu jawab, ya bu, apa sih kok bongok-bongok? Enggak, jangan ya, jangan. Jadi bicaranya sopan. Salah satu ciri-ciri sopan itu adalah nadanya tidak lebih tinggi daripada nada orang tua kita. Jika memang kamu bisa memilih tutur kata yang lebih halus, misalkan di dalam adat Jawa itu ada bahasa kromo, gunakan itu. Insya Allah itu berpahala. Birul walidain. Apa? Birul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ciri-ciri orang yang hormat kepada orang tua. Satu tadi apa? Suka membantu orang tua. Yang kedua adalah berbicara sopan. Yang ketiga adalah patuh dan mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Banyak di antara kita kadang-kadang ketika dinasihati tidak sabar. Tidak sabar untuk bisa mendengarkan nasihat orang tua kita. Jadi anak yang soleh itu adalah mereka yang patuh ya dan mampu mendengarkan dengan baik nasihat orang tua kita. Baik, langsung kita lanjut biar nggak berpanjang-panjang. Lalu pribadi anak yang soleh berikutnya adalah hormat kepada guru. Jadi jangan sampai kemudian naudzubillah kita ini nganggap guru kita kayak teman. Boleh, boleh ya boleh cuman ada adab-adabnya, ada unggah-ungguh yang harus kita jaga. Ini contoh seorang santri yang berebutan bersalaman cium tangan gurunya. Kalau sekarang jangan ya. Kalau sekarang masa-masa pandemi sebaiknya kita hindari ya. Kita cukup dengan memberikan salam takdim berupa hormat atau bagimanalah cara kita ya. Jadi tapi tetap pribadi seorang guru patuh kemudian kita hormati ya. Jangan sampai kita ini membanggakan karena guru itu adalah orang tua kamu di sekolah. Baik, berikutnya ini yang terakhir ya. Jadi pribadi anak soleh adalah yang terakhir. Yang keempat adalah saling menghargai. Maksudnya adalah satu menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat dirinya ya, tidak mengakui bahwa pendapat yang paling benar, tidak. Jadi mampu kemudian menghargai pendapat orang lain. Ketika orang lain menyampaikan pendapatnya, maka kita sejenak untuk diam dan mendengarkan. Sudah cukup, itu cara menghargai orang lain. Yang kedua adalah menghargai kepercayaan orang lain. Menghargai kepercayaan orang lain. Jadi eh, bisa jadi mungkin di antara teman-teman kamu ada yang beragama lain. Ya sudah kamu kamu hormati saja keyakinannya. Ya, sesuai dengan apa namanya? Salah satu Al-Qur'an, agamamu agamamu, agamaku yo, agamaku. Wis gak apa-apa kamu menjalankan perintahnya, saya menjalankan perintah perintah agamaku sendiri. Tidak memaksakan agama masing-masing ya. Kita saling menghargai ya. Yang berikutnya adalah menghargai perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahkan perbedaan usia. Jangan kemudian kita menjadi pribadi yang hari ini sering digembor-gemborkan dengan kata rasis ya. Ngelokno kancane, tuntang. Jangan, naudzubillah ya. Mau ngelokno kancane, wah anjene awakmu wong negro gitu tidak boleh ya. Semoga kita senantiasa bisa menjadi pribadi yang mampu menghargai orang lain. Begitu anak-anak ya, 4 ciri-ciri anak yang soleh. Bukan berarti 4 ini adalah satu-satunya ciri-ciri pribadi anak soleh. Masih banyak lagi ciri-ciri pribadi anak soleh. Tapi untuk pembahasan hari ini kita cukupkan dengan 4 pembahasan. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah anak soleh itu jujur. Ya. Apa yang kedua? Yang kedua adalah anak soleh itu mampu menghormati orang tuanya. Apa ciri-ciri yang ketiga tentang anak soleh? Yang ketiga adalah mampu menghormati gurunya.
Dan yang keempat adalah saling menghargai. Oke, demikian pembahasan yang Ustadz berikan. Singkat ya, memang tidak kita perpanjang, meskipun ini pembahasannya sebenarnya sangat membutuhkan penjabaran yang luas ya. Tapi semoga dengan singkatnya ini tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa mencari ilmu. Ustadz cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.